Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan membahas tema tentang pemerintah sebagai ibu segala pasar. Perkenalkan dulu, kelompok kami terdiri dari yang pertama saya Muhammad David Riyadi, NIM 411918, kemudian Muhammad Irfan Zidni, NIM 4119133, kemudian Nurul Huda Sanjaya, NIM 2013115484. Baik, selanjutnya kami akan membahas di antaranya yaitu definisi pasar dan pemerintah, yang kedua budget defisit, yang ketiga keseimbangan pasar barang, yang keempat definisi pasar uang dalam perspektif Islam. Baik, langsung saja yang pembahasan yang pertama yaitu definisi pasar dan pemerintah. Orientasi utama kelembagaan pemerintah adalah untuk melayani rakyat, tergantung kepada corak pemerintahannya. Pemerintah yang demokratis sangat melayani rakyatnya, namun yang bercorak autokratis mengandung pengabdian kepada penguasanya. Struktur kekuasaannya yang monopolis menjadikan demokrasi merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Dalam kehidupan bernegara dikenal ada 5 unsur demokrasi, yaitu partisipasi rakyat dalam memutuskan kebijakan politik. Yang kedua, persamaan hak antar warga negara. Yang ketiga, kebebasan dan kemerdekaan bagi semua rakyat. Yang keempat, beroperasinya sistem perwakilan politik. Kemudian yang kelima, berfungsinya sistem pemilihan umum. Kemudian pengertian pasar. Pasar merupakan lembaga yang tujuan dan cara kerjanya paling jelas. Menurut Heli Bronner, tujuan pokok pasar adalah mencari laba atau profit, karena itu seluruh komponen di dalamnya harus melakukan efisiensi secara maksimum agar aturan kerjanya tercapai, yaitu memperoleh laba yang setinggi-tingginya. Kemudian mekanisme pasar. Menurut Ibnu Taimiyah, mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui kitabnya yang sangat terkenal, yaitu Al-Hisbah fi Al-Islam dan Majmu' Fatawa. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Kemudian peranan pemerintah dalam mengawasi pasar. Peranan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau al-hisbah, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Al-hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Beberapa contoh peran pemerintah yang berkaitan dengan implementasi moralitas Islam adalah sebagai berikut. 1. Memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halalan thayyiban. Kemudian yang ketiga, melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat atau fair play, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Kemudian yang keempat, menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariah Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan membahas tema
tentang pemerintah sebagai ibu segala pasar. Perkenalkan dulu, kelompok kami terdiri dari yang pertama saya Muhammad David Riyadi, NIM 41191118, kemudian Muhammad Irfan Zidni, NIM 41191133, kemudian Nurul Huda Sanjaya, NIM 2013115484. Baik, selanjutnya kami akan membahas di antaranya yaitu definisi pasar dan pemerintah, yang kedua budget defisit, yang ketiga keseimbangan pasar barang, yang keempat definisi pasar uang dalam perspektif Islam. Baik, langsung saja yang pembahasan yang pertama yaitu definisi pasar dan pemerintah. Orientasi utama kelembagaan pemerintah adalah untuk melayani rakyat, tergantung kepada corak pemerintahannya. Pemerintah yang demokratis sangat melayani rakyatnya, namun yang bercorak autokratis mengandung pengabdian kepada penguasanya. Struktur kekuasaannya yang monopolis menjadikan demokrasi merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Dalam kehidupan bernegara dikenal ada 5 unsur demokrasi, yaitu partisipasi rakyat dalam memutuskan kebijakan politik, yang kedua persamaan hak antar warga negara, yang ketiga kebebasan dan kemerdekaan bagi semua rakyat, yang keempat beroperasinya sistem perwakilan politik, kemudian yang kelima berfungsinya sistem pemilihan umum. Kemudian pengertian pasar. Pasar merupakan lembaga yang tujuan dan cara kerjanya paling jelas. Menurut Heli Bronner, tujuan pokok pasar adalah mencari laba atau profit, karena itu seluruh komponen di dalamnya harus melakukan efisiensi secara maksimum agar aturan kerjanya tercapai, yaitu memperoleh laba yang setinggi-tingginya. Kemudian mekanisme pasar. Menurut Ibnu Taimiyah, mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui kitabnya yang sangat terkenal, yaitu Al-Hisbah fi Al-Islam dan Majmu' Fatawa. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Kemudian peranan pemerintah dalam mengawasi pasar. Peranan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau al-hisbah, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Al-hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Beberapa contoh peran pemerintah yang berkaitan dengan implementasi moralitas Islam adalah sebagai berikut. 1. Memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halalan thayyiban. Kemudian yang ketiga, melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat atau fair play, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Kemudian yang keempat, menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kedua, budget defisit. Defisit anggaran adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.
Pengertian pertama adalah defisit konvensional. Defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah. Pengertian kedua adalah defisit moneter. Defisit moneter merupakan selisih antara total belanja pemerintah atau di luar pembayaran pokok hutang dengan total pendapatan di luar penerimaan hutang. Pengertian ketiga adalah defisit operasional, merupakan defisit moneter yang diukur dalam nilai real atau dan bukan nilai nominal. Sedangkan pengertian keempat adalah defisit primer, merupakan selisih antara belanja di luar pembayaran pokok dan bunga hutang dengan total pendapatan. Sebab-sebab munculnya defisit anggaran menurut Barrow tahun 1989 adalah beberapa sebab terjadinya defisit anggaran, yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindar pembebanan warga negara. Apabila kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak, negara memang dibebani tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Yang kedua, pemerataan pendapatan masyarakat. Pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah, sehingga pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk pemerataan pendapatan tersebut. Misalnya, pengeluaran subsidi transportasi ke wilayah yang miskin dan terpencil, agar masyarakat di wilayah itu dapat menikmati hasil pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lebih maju. Yang ketiga, melemahnya nilai tukar. Bila suatu negara melakukan pinjaman luar negeri, maka negara tersebut akan mengalami masalah bila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembiayaan cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan mata uang negara pinjaman tersebut. Misalnya, apabila nilai tukar rupiah depresiasi terhadap mata uang dolar Amerika, maka pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang akan dibayarkan juga membengkak, sehingga pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang diambil dari APBN ditambah lebih dari apa yang dianggarkan semula. Yang keempat, pengeluaran akibat krisis ekonomi. Krisis ekonomi akan menyebabkan meningkatnya pengangguran, sedangkan penerimaan pajak akan menurun akibat menurunnya sektor perekonomian sebagai dampak krisis itu. Yang kelima, realisasi yang menyimpang dari rencana. Apabila realisasi penerimaan negara meleset dibanding dengan yang telah direncanakan, atau dengan kata lain rencana penerimaan negara tidak mencapai sasaran seperti apa yang direncanakan, maka berarti beberapa kegiatan proyek atau program harus dipotong. Yang terakhir, pengeluaran karena inflasi. Penyusunan anggaran negara pada awal tahun didasarkan menurut standar harga yang telah ditetapkan. Harga standar itu sendiri dalam perjalanan tahun anggaran tidak dapat dijamin ketepatannya. Dengan kata lain, selama perjalanan tahun anggaran standar harga itu dapat meningkat tetapi jarang menurun. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu, berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggaran tetap sama. Semuanya ini akan berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran negara perlu direvisi. Akibatnya, negara terpaksa mengeluarkan dana dalam rangka menambah standar harga. Prinsip selanjutnya yaitu keseimbangan pasar barang. Jadi stabilitas ekonomi makro dilihat dari keseimbangan antara permintaan atau yang ditunjukkan oleh total pengeluaran dan penawaran yang ditunjukkan oleh kemampuan perekonomian tersebut menghasilkan barang dan jasa yang terjadi di pasar tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menurut Keynes pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Kita juga mengetahui bahwa investasi perusahaan sangat tergantung dari tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin kecil investasi yang dilaksanakan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian akan membahas tentang pasar uang dalam perspektif Islam. Pengertian uang secara bahasa atau secara etimologi ada beberapa makna. Yang pertama ada al-naqdu, artinya yaitu yang baik dari dirham. Dikatakan dirhamun nuqdun, yakni baik. Ini adalah sifat.
Yang kedua ada kata al-naqdu, artinya yaitu meraih dirham. Dikatakan nakoda al-darohama yang kuduha naqdan, yakni meraihnya atau menggenggam atau menerima. Yang terakhir yaitu ada al-naqdu, yaitu membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu. Kemudian perbedaan pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Pada dasarnya pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi yang sama, di antaranya sebagai pengatur likuiditas. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas, bank dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk menginvestasikan dananya, dan apabila kekurangan likuiditas, ia dapat menerbitkan instrumen yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai.